Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'da, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Quran surat Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah selalu memberkahi kita, merahmati kita, dan selalu memberi kita taufik dan hidayah as-sabat as-sajad, serta salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah itu adalah kalimatnya orang-orang yang bersyukur. Sudah sejak dari dahulu. Kalimatnya orang-orang yang selalu bersyukur itu adalah kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah itu adalah kalimatnya para penghuni surga. Para penghuni surga mereka berkata ketika memasuki surga, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji syukur bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan.
Kalimat alhamdulillah itu adalah kalimatnya para anbiya, para nabi alaihimussalam. Nabi Nuh alaihissalam ketika selamat dari kejaran orang-orang yang zalim, ketika sampai di kapal, Nabi Nuh alaihissalam berkata, alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Segala puji syukur bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika sudah berumur tua, diberi Allah anak, diberi anak Nabi Ismail dan Nabi Ishak alaihimussalam. Ketika beliau diberi anak di umur yang sudah tua, beliau berkata, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishak. Segala puji syukur bagi Allah yang telah memberiku di umur yang tua ini anak Ismail dan Ishak. Dan juga alhamdulillah ini adalah kalimatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, Sayyidu Ibnu Adam, pemimpin manusia, pemimpin para nabi, Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang selalu keluar dari lisannya manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para anbiya yang lainnya, Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihimussalam. Dan juga kalimat alhamdulillah ini selalu keluar dari lisannya para penceramah, para khotib Jumat, para penceramah, para khotib yang berkhutbah di hari Jumat. Pasti dimulai dengan mengucapkan alhamdulillah atau innal hamdalillah. Alhamdulillah itu adalah kalimat yang sangat mulia sudah sejak dari dahulu. Kalimat yang terbukti, kalimat yang terjamin membawa orangnya yang keluar, yang mengeluarkan dari lisannya kalimat alhamdulillah, menyelamatkannya dari azab neraka, kalimat alhamdulillah, dan akan membawanya kepada jalan yang benar hingga selamat ke surga, yaitu kalimat alhamdulillah. Memenuhi timbangan pahala baik kita, memenuhi timbangan sampai memenuhi langit dan memenuhi bumi. Itu adalah kalimat alhamdulillah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Hikmah alhamdulillah, rahasia alhamdulillah, di antaranya adalah untuk memuji Allah, memuji dengan penuh keikhlasan, memuji yang sebagai ibadah. Itulah alhamdulillah, memuji dengan penuh keikhlasan. Hikmah alhamdulillah diantaranya adalah untuk meniadakan ujub di hati. Ketika kita melihat anak saya ganteng sekali, atau anak perempuan saya cantik sekali, kemudian setelah itu kemudian mengucapkan alhamdulillah untuk menghilangkan ujub. Atau ketika melihat diri kita, ketika bercermin, wah paras saya indah sekali, dibarengi dengan mengucapkan alhamdulillah untuk meniadakan ujub. Ujub itu merasa bangga, memuji-muji diri sendiri, itu ujub. Ujub itu pintu kerusakan. Orang yang sering ujub itu pasti akan mudah terjatuh kepada perbuatan sombong. Dan di antara hikmah alhamdulillah adalah mencegah supaya orang itu tidak terjatuh kepada perbuatan kesombongan. Di antara hikmah alhamdulillah, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, hikmahnya adalah tidak pantas kita manusia hanya seorang hamba, kita itu budak Allah Azza wa Jalla, hamba Allah Azza wa Jalla,
yang menghamba kepada Allah, tunduk kepada Allah. Kita itu manusia, semua sama. Yang membedakan kita adalah ketakwaan. Di antara hikmah alhamdulillah, di antaranya adalah tidak pantas bagi kita memuji-muji diri kita sendiri di hadapan orang-orang, kecuali kalau dibutuhkan. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian mensuci-sucikan diri kalian sendiri atau memuji-muji diri kalian berlebihan di hadapan orang-orang. Kecuali jika dibutuhkan. Artinya itu apa? Ketika dibutuhkan dalam kondisi mendesak seperti dalam persidangan, ketika dibutuhkan kesaksian untuk diri kita sendiri atau pembelaan untuk diri kita sendiri, atau ketika kita ingin menunjukkan keahlian kita ketika dibutuhkan oleh masyarakat atau orang-orang. Ketika melamar bekerja, menunjukkan keahlian kita, itu kita memuji diri kita sendiri, tapi tidak apa-apa karena dalam kondisi yang dibutuhkan. Syaratnya selama tidak berlebih-lebihan. Dan juga hikmah alhamdulillah yang tersembunyi di dalam kalimat tersebut, hikmahnya adalah tidak pantas bagi kita memuji-muji berlebihan orang lain, karena itu adalah pintu ujub, dan ujub itu adalah pintu kerusakan yang sangat besar, yaitu kesombongan. Orang yang memuji kita itu sebenarnya menampar kita. Orang yang memuji kita itu sebenarnya menghancurkan kita. Itu realitanya sebenarnya. Di dalam sunnah, bagi orang yang memuji orang lain, Rasulullah SAW berkata, "Waihak, celakalah. Waihak qata'ta unuqa sahibak." Celakalah, kamu telah memutuskan, kamu telah memotong leher saudara kamu. Itu sabda Rasulullah. Ketika ada orang yang memuji saudara lainnya, atau ketika ada orang memuji orang lain, Rasulullah ketika melihat itu, Rasulullah bukannya memuji perbuatan tersebut, malah mencela perbuatan tersebut. Waihak, celaka kamu. Kamu telah memotong leher saudara kamu. Itu gambaran yang diberikan Rasulullah. Memuji orang lain itu seperti membunuhnya. Ya, pujian itu adalah sebenarnya tamparan untuk kita, menjerumuskan kita. Orang yang memuji itu seperti mendorong kita pada perbuatan ujub, mendorong kita pada perbuatan yang lebih berat lagi, yaitu kesombongan. Ya dan billah. Dan disunahkan dalam sunnah Rasulullah SAW, kalau ada orang yang memuji-muji kita, disunahkan untuk melemparnya dengan pasir atau melemparnya dengan tanah. Itu sunnah yang benar. Sedekah Rasulullah itu sungguh benar. Perbuatan itu benar sekali. Karena orang yang memuji sebenarnya itu mendorong kita, menjerumuskan kita pada pintu keujuban, ujub, membuat kita suka membangga-banggakan diri kita. Dan yang parahnya, setelah ujub, yang lebih parah lagi, ujub itu adalah pintu mendorong kita kepada perbuatan kesombongan. Iya dan billah. Dan yang mana bagi orang yang memiliki kesombongan di hatinya, tidak akan bisa merasakan nikmatnya surga. Iya dan billah. Semoga Allah memberi kita semua, mengumpulkan kita semua bersama Nabi Muhammad SAW di surga. Allahumma amin. Kemudian kecuali dibutuhkan, memuji orang lain itu boleh jika dibutuhkan. Artinya misal tadi seperti dalam persidangan, ketika bersaksi untuk orang lain, atau ketika membela orang lain, menjelaskan kebaikan orang lain ketika orang itu dituntut atau ketika dituduh melakukan kesalahan, tapi sebenarnya orang itu adalah orang yang baik. Atau ketika menunjukkan keahlian, bahwasanya orang ini bisa menjadi imam, orang ini bisa ceramah, orang ini ahli hadis, orang ini ahli Al-Quran, punya kelebihan, bisa dijadikan ustadz, orang ini bisa dijadikan pemimpin, dan yang lainnya. Memberi kesaksian ketika dibutuhkan, itu dibolehkan selama syaratnya tidak berlebihan. Dan yang mutlak, memuji yang mutlak itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Yang pantas, sebenarnya yang pantas dipuji itu hanya Allah Azza wa Jalla.
Selain Allah, manusia, semuanya itu sebenarnya hakikatnya tidak pantas untuk dipuji-puji, kecuali jika dibutuhkan dalam kondisi tertentu saja. Sebagaimana Rasulullah SAW beberapa kali juga memuji para sahabat, menunjukkan kelebihan sahabat satu daripada sahabat yang lainnya. Banyak sekali Rasulullah menunjukkan kelebihan-kelebihan sahabat, mengkhususkan sahabat satu daripada sahabat yang lainnya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah rahasia di dalam kalimat Rabbul Alamin, ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hikmah yang terkandung ketika kita mengucapkan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Hikmahnya apa? Di antara hikmahnya adalah ketika kita mengucapkan Rabbul Alamin, kita mengakui bahwa kita semua itu hanyalah budak. Kita semua hanyalah budak, lemah di mata Allah Azza wa Jalla, lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita hanyalah budak yang menghamba kepada Allah Azza wa Jalla, hanyalah budak yang tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Kekuasaan kita itu terbatas, sedangkan kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Allah bisa mengambil sewaktu-waktu apa yang kita miliki. Allah bisa mengambil sewaktu-waktu rumah kita. Allah bisa mengambil sewaktu-waktu mobil kita. Allah bisa mengambil sewaktu-waktu anak kita. Allah bisa mengambil sewaktu-waktu apapun yang kita miliki, dan kita tidak bisa mencegahnya. Kita tidak bisa mengambil sebaliknya apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kekuasaan Allah tidak terbatas, sedangkan kekuasaan kita karena hamba, kita hanyalah hamba, manusia yang lemah di hadapan Allah Azza wa Jalla, kita itu kekuasaannya terbatas. Makanya itulah hikmah ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya setiap apa yang kita miliki itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan istri kita itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Yang bisa menundukkan istri kita hanyalah Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hikmah ketika mengucapkan Rabbul Alamin, kita mengaku bahwasanya Allah bisa membuat kita kelaparan sewaktu-waktu hingga memiskinkan kita, dan sebaliknya Allah juga bisa mengenyangkan kita hingga harta kita melimpah. Allah bisa mencegah rezeki kepada kita. Allah bisa mencegah rezeki kepada orang lain. Allah bisa melimpahkan rezeki kepada kita, dan orang lain tidak bisa mencegah rezeki tersebut yang akan diberikan kepada kita. Itulah kekuasaan Allah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga di antara hikmah Rabbul Alamin, kita mengaku kita adalah manusia yang lemah. Kekuasaan kita terbatas. Allah bisa mematikan kita, mengambil nyawa kita sewaktu-waktu, dan kita tidak bisa mencegah kematian. Sekuat apapun, sebanyak hartanya apapun, sehebat apapun rumah sakitnya, sehebat apapun dokternya, kita tidak bisa mencegah kematian. Kematian itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Ajal, nyawa kita itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Makanya kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur bagi Allah, Sang Penguasa alam, Sang Penguasa alam semesta, yang menguasai segalanya yang kita miliki, yang menguasai diri kita, yang menundukkan hati kita, yang menundukkan jiwa kita, diri kita, yang menundukkan istri-istri kita, yang menundukkan anak-anak kita, yang memiliki segalanya. Segala puji syukur bagi Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah mengampuni kita dan memudahkan kita untuk selalu bersyukur. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillahirabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وبارك أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kalimat alhamdulillah selain untuk berzikir, yang mana berzikir ini memenuhi timbangan pahala kita, alhamdulillah juga untuk berdoa. Alhamdulillah itu digunakan untuk berdoa. Doa meminta surga. Semoga Allah memberi kita semua surga. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la syarika lak al-mannan ya badi'as samawat wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Sungguh kami memohon kepadamu ya Allah surgamu, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari siksa api neraka. Kemudian alhamdulillah itu juga doa, digunakan ketika berdoa meminta kebaikan di pagi dan di sore hari. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi inni as'aluka Rabbi Rabbana inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Dan juga ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, surat Alhamdu atau surat Al-Fatihah yang dikenal juga dengan surat Alhamdu adalah kuncinya salat. Tanpanya salat tidak berguna, tanpanya salat tidak sah, dan salat itu sendiri, salat adalah kunci untuk ke surga. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Selain itu kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang mana sebagai pembuka dan juga sebagai penutup setiap amalan kita. Itu disunnahkan ketika kita ingin memulai sesuatu mengucapkan alhamdulillah, ketika kita ingin mengakhiri sesuatu mengucapkan alhamdulillah. Semoga Allah menerima amalan soleh kita. Semoga Allah mengampuni setiap kesalahan kita. As'alullah wa iyyakum al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberi kita ampunan dan semoga Allah memberi kita keselamatan di dunia dan akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pengumuman besok insyaallah ada pengajian. Semoga Allah memberi kita taufik dan hidayah. Besok hari Sabtu ba'da maghrib sampai isya insyaallah ada pengajian. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
فأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا.